Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai molekular gastronomi dengan produk kami Risol Mayo. Berikut adalah anggota kelompok kami. Outline pembahasan yang akan kami sampaikan meliputi introduction, latar belakang, bahan-bahan, cara penyajian, dan teknik molekular gastronomi yang kami pilih. Risoles mayonnaise atau yang lebih dikenal dengan risol mayo merupakan makanan ringan berupa gulungan kulit atau dadar yang diisi dengan daging atau olahannya, telur, sayuran, dan dilengkapi dengan mayones dan juga saus. Kami berinovasi untuk mengembangkan produk risol mayo ini menggunakan teknik gastronomi molekuler, yaitu dengan basic spherification. Dan risol mayo kami akan digulung menggunakan rice paper. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang, kenapa kita memilih menu ini? Karena risol mayo sedang tren di kalangan anak muda, kemudian juga risol mayo ini banyak disukai dan dikonsumsi oleh semua kalangan. Selain itu juga dari kami juga ingin memodernisasi dan memodifikasi jajanan pasar, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa kayak bentuk dari jajanan pasar ini kurang menarik gitu di mata konsumen. Oleh karenanya kita ingin membuat sesuatu yang baru atau next something-nya berupa sushi risol mayo, di mana kita akan mengupgrade dari risol mayo menjadi dalam bentuk sushi, tapi itu tetap dalam bentuk risol mayo. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat risol mayo dengan gastronomi molekuler. Yang pertama untuk kulit risolnya menggunakan rice paper. Kemudian untuk isian risolnya yang pertama ada sosis, telur, wortel, bawang bombay, dan selada. Sedangkan untuk pelengkapnya yaitu ada saus sambal dan mayonnaise yang digunakan sebagai spherification. Kemudian ada bahan spherification. Mayones dan saus ditambahkan dengan Cl atau kalsium laktat dan Sa atau sodium alginat dan menjadikannya sebagai bola atau tetesan yang terbungkus dalam gel pelapis. Hal ini digunakan untuk menjadi gastronomi molekuler dalam pembuatan risol mayo. Berikut ini akan saya sampaikan cara penyajian dari produk risol mayonnaise yang kami buat. Seperti risol mayonnaise pada umumnya, risol ini disajikan dan dikonsumsi dalam keadaan panas atau hangat. Isian risol yang terdiri dari sosis, telur, wortel, bawang bombay, dan juga selada akan digulung di dalam rice paper sehingga bentuknya akan terlihat seperti sushi. Kemudian, seperti risol pada umumnya juga, risol ini dikonsumsi bersama dengan mayones dan saus sambal, di mana pada tugas kali ini, mayones dan saus sambal ini kami kreasikan dengan diberi perlakuan spherification. Mayones dan saus sambal ini akan dibentuk menjadi bulat-bulat sehingga mempercantik penampilannya ketika dihidangkan di piring. Cara penyajian ini memungkinkan hidangan risol mayo terlihat lebih mahal dan mungkin bisa diperjualbelikan di tempat-tempat publik yang lebih besar seperti mall dan lain-lain. Berikut ini merupakan gambaran penyajian dari risol mayonnaise kami. Isian risol akan dibalur dengan rice paper, kemudian akan diberikan saus sambal dan mayonnaise yang telah diberi perlakuan spherification. Saus sambal dan mayonnaise yang telah diberikan perlakuan spherification ini dapat diletakkan di atas dan juga di sekitar dari risol mayonnaise-nya sehingga terlihat lebih cantik. Oke, kemudian kita masuk ke teknik molekuler gastronomi yang digunakan dalam produk risol mayo sushi kami ini. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita akan menggunakan teknik spherifikasi untuk mayonnaise dan juga saus dari risol mayo ini. Nah, jadi teknik spherifikasi ini apa? Jadi teknik spherifikasi merupakan teknik yang dimana kita membuat cairan menjadi jelly atau disebut juga dengan jellification dan menjadi berbentuk bola-bola atau sphere saat terendam air. Nah, spherification sendiri ini terbagi menjadi dua macam, ada basic spherification dan juga reverse spherification. Nah, seperti yang tertera pada slides, basic spherification merupakan teknik merendam cairan dengan natrium alginat dalam larutan kalsium. Nah, sementara kalau reverse spherification itu adalah teknik merendam cairan dengan kalsium dalam larutan natrium alginat. Nah, dalam produk kami ini, jenis spherification yang digunakan adalah basic spherification.
Nah, jadi dalam basic verification ini, alginat dan kalsium yang bersatu akan membentuk suatu gel kalsium karbonat yang tidak larut air. Nah, kenapa kami memilih metode basic verification? Sebab bahan yang akan kami ubah menjadi bentuk spare itu merupakan mayones dan saus, di mana mayones dan saus ini merupakan bahan yang tidak tinggi kalsium. Nah, untuk bahan yang tidak tinggi kalsium ini lebih cocok menggunakan basic verification. Apabila bahannya tinggi kalsium, lebih cocok menggunakan reverse verification, seperti itu. Nah, hasil dari basic verification ini akan membentuk suatu spare atau bola-bola yang sangat mudah meletus di mulut, sehingga ketika dikonsumsi itu seolah-olah tidak ada sesuatu yang padat. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada yang kurang ataupun masih belum benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.